Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk menerima pembelajaran ya? Hari ini kita belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 6. Nah, di pembelajaran 6 ini kita akan belajar menemukan informasi pada sebuah teks. Kemudian kita juga akan belajar mengetahui akibat dari adanya perbedaan sikap dan pendapat. Dan yang terakhir kita akan belajar menghitung keliling suatu bangun datar. Nah, sebelum belajar, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdoa di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja ke pembelajaran yang pertama ya. Nah, itu kalian perhatikan, di sana ada Udin dan teman-temannya yang sedang mengamati bola dunia. Kemudian mereka tahu bahwa letak negara satu dengan negara yang lain itu saling berjauhan anak-anak. Nah, tetapi antar sesama manusia masih bisa berkomunikasi. Nah, apakah kalian di sini tahu kenapa ya kok manusia itu bisa saling berkomunikasi padahal sedang berjauhan? Nah, itu akan kita pelajari pada sebuah teks berikut, yaitu berjudul Alat Komunikasi Masa Kini. Nah, ini silakan anak-anak menyimak teksnya ya. Manusia membutuhkan alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi. Alat komunikasi berkembang agar manusia dapat berkomunikasi lebih mudah dan cepat. Aplikasi penyampai pesan merupakan salah satu alat komunikasi yang mudah digunakan. Aplikasi tersebut harus diunduh dalam ponsel, tablet, atau komputer, yang termasuk ke dalam aplikasi penyampai pesan antara lain WhatsApp, Facebook, dan Messenger. Melalui aplikasi itu, kita dapat melakukan percakapan. Percakapan dapat dilakukan secara tertulis, pesan suara, maupun panggilan video. Percakapan bersifat pribadi. Hanya pengirim dan penerima pesan yang dapat mengetahui percakapan tersebut. Penggunaan aplikasi penyampai pesan memiliki aturan khusus. Aturan secara umum adalah pengguna harus berusia di atas 13 tahun. Jika pengguna adalah anak-anak, diperlukan pendampingan orang tua. Nah, jadi teks ini anak-anak menjelaskan bahwa ilmu alat komunikasi itu sudah berkembang dan berfungsi untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Nah, misalnya di sana ada beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan ya, seperti Facebook, WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak, ketika kalian menggunakan alat komunikasi, misalnya ponsel atau HP, kalian kan masih di bawah 13 tahun. Nah, ini silakan minta dampingan dari orang tua ya. Nah, ini adalah aturan dalam menggunakan aplikasi penyampai pesan. Nah, seperti itu. Nah, di sini dalam tiap-tiap paragraf kita menemukan berbagai informasi. Nah, itu silahkan kalian pahami ya. Kemudian anak-anak, selain aplikasi itu tadi, kita juga dapat berkomunikasi melalui media sosial. Dan apa itu media sosial? Jadi, media sosial itu merupakan media untuk berkomunikasi secara umum. Melalui media sosial, informasi dapat dibagikan kepada banyak orang. Siapapun bisa memberikan komentar dan pendapatnya. Nah, contohnya media sosial ada Facebook, kemudian YouTube, Instagram. Nah, mungkin kalian di sini juga ada yang sudah punya Facebook ya atau Instagram. Nah, kalian di sana bebas memberikan komentar dan pendapat. Tapi anak-anak, pendapat setiap orang itu tidak selalu sama. Ada kalanya kita itu menghadapi perbedaan pendapat. Dan jika kita tidak dapat menerima perbedaan pendapat itu, maka akan terjadi pertengkaran. Nah, jadi kita harus berhati-hati ya, ketika kita menemukan perbedaan pendapat, kita harus bisa saling menerima. Karena kalau tidak begitu akan menimbulkan pertengkaran. Nah, tidak hanya perbedaan pendapat anak-anak, di situ juga ada perbedaan sikap. Nah, di sini ada akibat dari perbedaan sikap setiap orang. Ada akibat positif, positif itu baik ya, dan juga ada akibat yang negatif atau buruk. Nah, silakan kalian perhatikan. Di sana akibat yang positif bisa memperkaya wawasan, kemudian saling menghormati,
belajar memaafkan dan berbagi informasi. Sedangkan akibat yang negatif atau yang buruk, misalnya memecahkan antar suku, menimbulkan perdebatan, memicu pertengkaran, dan tidak mau bersatu. Nah, ini kita harus menghindari akibat yang negatif atau buruk, supaya tidak terjadi perpecahan atau pertengkaran. Nah, seperti itu ya, anak-anak. Kemudian, yang selanjutnya kita akan belajar menghitung keliling bangun datar dengan satuan panjang. Nah, itu silakan kalian perhatikan gambarnya. Nah, Miss Karin ingatkan kemarin kita sudah belajar menghitung luas suatu bangun datar. Masih ingat caranya ya, yaitu menghitung seluruh permukaan. Misalnya, silakan perhatikan di gambar yang sebelah kiri ya. Misalnya di sini kita akan menghitung luasnya. Nah, caranya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kalian paham ya, kalau menghitung luas berarti kita menghitung seluruh persegi yang ada dalam bangun tersebut. Di situ ada berapa persegi? 8 persegi. Berarti luasnya yaitu 8 satuan persegi. Nah, itu untuk menghitung luas anak-anak. Masih ingat ya, kita sudah mempelajarinya kemarin. Kemudian ketika menghitung keliling, ini caranya berbeda lagi. Keliling kita hanya menghitung bagian tepinya saja. Ingat, ketika menghitung keliling, kita hanya menghitung bagian tepinya. Caranya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi keliling bangun tersebut ada 12 satuan panjang. Nah, itu berbeda ya anak-anak, cara menghitung luas suatu permukaan dengan cara menghitung keliling itu berbeda dan hasilnya juga berbeda. Ingat ya, kalau menghitung keliling itu hanya bagian tepinya saja. Nah, untuk contoh selanjutnya supaya kalian lebih paham. Nah, hitunglah keliling bangun datar di bawah ini. Kita hitung kelilingnya ya, berarti hanya bagian tepinya saja. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti keliling bangun datar di bawah ini yaitu ada 10 satuan panjang. Nah, sudah paham anak-anak? Bisa ya untuk mengerjakan soal seperti ini, mudah. Kemudian untuk pemahaman kalian, di sini ada latihan soal pada halaman 167. Silakan dibuka ya buku tema 7-nya pada halaman 167. Itu untuk tugas kalian di rumah. Nah, jangan lupa dikerjakan ya anak-anak. Oke, materi hari ini sudah selesai. Dan anak-anak jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya. Dan terima kasih atas perhatiannya, Miss Karin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.